monggo. Jadi ini nanti saat ini diserahkan ke dinas, ini apa namanya, bahwa apa namanya saat diserahkan ke dinas, ini teman-teman sudah tahu. Jadi kalau nanti sekolah Bapak Ibu itu sudah menerapkan sekolah penggerak, itu kan tidak ada masalah untuk pembelajaran bahasa Jawa. Jadi berbeda sekolah penggerak dengan sekolah yang belum sekolah penggerak, itu nanti pembelajaran bahasanya berbeda. Ini menyimaknya itu seperti ini. Jadi ada elemennya, elemen menyimak, kemudian deskripsi tentang menyimak itu apa saja. Kalau ini sudah baku Bapak Ibu, jadi ini kita benar-benar apa namanya nirun dari bahasa Indonesia. Jadi memang disarankan kemarin untuk memakai yang dari bahasa Indonesia saja. Ini kalau struktur kurikulum di apa namanya bahasa Jawa ini yang di sekolah penggerak itu. Menikah Bapak Ibu menawi sampun ketinggal. Jadi apa namanya, kita itu masuknya muatan lokal dan tidak akan tergeser. Insya Allah seperti itu. Tidak akan ada masalah dengan bahasa Jawa meskipun sekolahnya sudah menerapkan program sekolah penggerak. Kemungkinan memang materinya yang berbeda saja, tetapi selama belum ada acuan dari dinas provinsi, Bapak Ibu masih bisa menerapkan kurikulum bahasa Jawa yang sudah ada saat ini. Ini sumbernya adalah Bu Yeni. Nggih, sinten menika? Karanganyar. Oh, nggih Mas Gandung, monggo. Anu nyuwun papunten menawi pareng file menika pun share Mbak Yeni. Sebab nek ngangge HP niku cilik banget. Pangapunten Mas Gandung, ini belum akan di-share karena akan menimbulkan masalah. Nggih. Ini saya mohon maaf. Nggih, saya minta maaf karena apa? Nggih, mboten dados baru, napa, Mbak, menawi nggih, kula nek artinya buka teng laptop rada ombo ngeten. saya benar-benar minta maaf, tapi ini memang belum di-share dulu. Saya hanya takut ini apa namanya, ini nanti akan jadi masalah. Jadi masalah itu dalam arti seperti ini. Ini tuh baru draft, belum apa-apa. Jadi kalau nanti sudah di-share kemana-mana, kalau yang menerima itu apa namanya tidak paham, kemungkinan kan akan dipakai. Padahal ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa, Mas Gandung. Nggih, matur sembah nuwun, Bu Yeni, matur nuwun. Pangapunten nggih, Mas Gandung, Bapak Ibu sanes pangapunten. Kalau sudah benar-benar ini sudah fix, pasti akan di-share. Jadi ini belum berani nge-share. Dinas sudah mengingatkan untuk tidak share ini. Yang pangapunten saestu. Ini sumbernya, kelola jenatan di Bapak Ibu. Sumbernya itu adalah keputusan dari Kemendikbud Ristek. Jadi nomornya 162/M/2001. Ini memang yang terbaru Bapak Ibu. Kalau untuk teman-teman yang SMK itu nomornya 165/M/2001. Jadi yang punten menika. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk apa ini panjenengan bisa mau sendiri untuk keterangannya. Mbak Yeni menawi struktur kurikulum nika langsung saking mriko nggih. Dados mboten saged wae nggih. Oh nggih. Dados menika kan menawi muatan lokal mboten wonten proyek minimal nggih. Mboten. Nggih. Matur nuwun Mbak Yeni. Anu SMA Tunggal, SMA Tunggal sampun ngecakaken sekolah penggerak napa dereng Dek Yuli? Dereng. Nika ingkang gabung Solo wonten Mas Suryo, SMA Badik Tunggal, kalian Mbak Lestari Cobi. Mbak Lestari sampun gabung napa dereng? Menawi Mas Suryo wau sampun gabung. Ingkang sekolah penggerak. Wonten mriki. Matur nuwun Mbak Yeni. Matur sembah nuwun nggih. Solo menika ketingalipun wonten sekawan utawi gangsal sekolah penggerak, terus kathah ingkang swasta tinimbang ingkang negeri.
batik SMA kali bareng nggih Mbak Yuli nggih. Dereng, Mbak. Nggih. Engkang negeri namung SMA 3 nggih. Nggih. Terus jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk bahasa Jawa, insya Allah kita tidak ada masalah karena apa namanya di struktur itu sudah jelas ada muatan lokalnya. Nanti dinas juga yang akan melindungi mapel kita, tidak perlu khawatir. Muatan lokal ini kita berdiri sendiri loh Bapak Ibu, panjenengan pirsani ini yang apa namanya bawah sendiri. Muatan lokal itu ada, dan kalau di Jawa Tengah jelas kita apa namanya legal formalnya kita sudah diayomi oleh provinsi, jadi tidak mungkin itu diubah-ubah lagi. Kalau mungkin ada yang beberapa teman SMK itu kan kalau bahasa Jawa itu sebenarnya kalau kita itu ikutnya provinsi, karena itu kita masuknya di muatan lokal, itu seolah bahasa Jawa itu omai ngontrak, tapi nggak perlulah sampai kita berpikir sejauh itu. Ada juga yang bilang, oh yang gubernurnya ganti, muatan lokalnya ganti. Saya rasa tidak akan sekejam itu. Masa iya nanti kalau apa namanya muatan lokal di Jawa Tengah itu yang sudah bahasa Jawa diganti mapel lain, masa iya kita akan diam saja? Kan tidak seperti itu. Karena kalau kita sebagai guru bahasa Jawa itu kan tidak hanya kita bekerja sebagai guru, kan tidak seperti itu. Karena apa namanya tujuan kita lebih dari itu. Karena nguri-nguri budaya Jawa itu kan di atas segalanya. Tapi Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini kalau untuk apa namanya kalau untuk capaian pembelajaran ini ada fasenya Bapak Ibu. Jadi fase itu disesuaikan dengan umur psikologi anak. So, kalau kita itu masuknya mulai masuk fase E. Fase E itu adalah rata-rata untuk anak saat umumnya dia anak di kelas 10 seumuran untuk fase E itu. Jadi ini materinya sudah di apa namanya sudah belajar untuk para sastra, sudah belajar untuk undang usuk, kemudian apa namanya bisa mempresentasikan, kemudian bisa menanggapi produk-produk karya sastra Jawa Baru. Nah, saat di fase inilah nanti materi yang kita bahas dalam draft revisi kurikulum bahasa Jawa nanti akan kita masukkan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau semisal untuk fase 10 itu nanti apa namanya secara psikis itu anak itu nanti masuknya apa namanya pada jenjang ini itu materinya yang pas itu apa nanti dimasukkan satu-satu di sini. Jadi ini ada aksara Jawa itu sudah mulai masuk ke logeno, sandangan, pasangan, ongko, murda, dan rekan. Nah, kita memilih ini karena dalam draft kemarin itu juga sudah diputuskan kalau di kurikulum yang lama atau kurikulum yang saat ini kita pakai itu Mondosworo itu terlalu mudah untuk fase anak yang umumnya dia sudah kelas 1 SMA. Jadi bahasa untuk aksara Jawa itu mereka lebih kompleks. Nah, ini apa namanya fase E berdasarkan elemen. Jadi elemennya ada elemen seperti yang di atas tadi, menyimak dan memirsa. Mereka belajar tentang pawarto dan sesorah, jadi ada teks non fiksi, kemudian belajar tentang cerita wayang, kemudian ada membaca. Jadi ini membaca itu kita sudah memberikan anak teks untuk aksara Jawa. Untuk berbicara itu sudah disesuaikan dengan Paramosastra dan Undo Usuk Basa Jawa. Kemudian kalau untuk menulis dan mempresentasikan, anak-anak juga apa namanya sudah belajar untuk menulis teks pawarto dan menulis teks sesorah. Jadi yang kemarin itu belum teks sesorah itu juga apa namanya di rolling ya, di rolling di kelas 11 sepertinya. Jadi teks pawarto masih tetap ada karena itu dianggap saat kita koordinasi beberapa waktu yang lalu, teks pawarto itu masih dianggap perlu untuk membentuk kreativitas siswa. Juga untuk anak-anak bisa berpikir lebih logis dan lebih kritis. Kemudian ada fase F. Fase F itu umumnya ini adalah anak-anak kelas 11 dan 12. Jadi apa namanya ini masih ada
teks Pranotocoro, kalau di atas adalah sestora. Kemudian untuk fase F itu ada teks Pranotocoro, kemudian geguritan, kemudian teks adat tradisi. Jadi Jawa Tengah itu sangat kaya Bapak Ibu. Kalau kita bilang Jawa, itu kan kita mulai sebenarnya Jawa itu dari Jawa Tengah di bagian barat, jadi Brebes, kemudian nanti sampai ke Jawa Timur, itu definisi Jawa secara geografis. Jadi kalau kita bicara tentang Jawa itu sangat kompleks. Maka itu untuk teks adat tradisi ini kita lebih luas teksnya, teks adat tradisi. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan adat atau tradisi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Teks sandiwara juga masih ada. Kemudian kita juga mengangkat teks tentang broadcast. Jadi broadcast itu kita selama masa pandemi pembelajaran daring itu juga membutuhkan menuntut guru dan siswa untuk lebih kreatif, untuk kritis. Meeting dengan ini MGMP Bahasa Jawa Provinsi. Pangapunten Mbak Arif, Bu Anggit, Mas Anggit lah Bu Anggit. MGMP ini nganggone basane basa krama. Ya, pakai basa krama MGMP. Teks broadcast soho menika wonten teks tempat-tempat bersejarah. Jadi tempat-tempat bersejarah yang ada di daerah Bapak Ibu itu bisa dieksplor untuk membimbing peserta didik agar mereka bisa lebih mengenal kekayaan daerahnya sendiri-sendiri, kemudian mereka bisa mengenal sejarah-sejarah yang tercipta di daerahnya sendiri-sendiri. Kalau teks aksara Jawa itu bentuknya ada aural, kemudian ada video, kemudian ada teks nanti audiovisual. Ini teks aksara Jawa ini juga lebih kompleks lagi. Kemudian ada teks fiksi, ini cerita rakyat kita angkat kembali. Kemudian ada teks karya sastra Jawa Baru. Teks karya sastra Jawa Baru ini juga tidak bisa kita hilangkan Bapak Ibu, karena karya sastra Jawa Baru itu mengandung banyak sekali piwulang. Terus piwucal utawi piwulang karya sastra Jawa enggal menika panci racaipun mujudaken sastra piwulang utawi sastra piwucal. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita ceritakan. Kemudian hal yang bisa kita diskusikan, hal yang bisa kita dari apa yang sudah tertulis dalam karya-karya sastra baru. Ini masih kita pakai, belum kita ganti karena kalau teman-teman SMK itu Pedotomo hanya dipakai beberapa foto saja. Itu yang ada dalam Pedotomo itu kelihatannya mereka hanya memakai 2 atau 3 foto. Kemudian untuk yang lain mereka menggantinya dengan karya sastra yang lainnya berbeda. Kemudian teks iklan atau pariworo itu juga masih masih kita pakai dalam untuk fase F untuk 11 dan 12. Ini untuk elemen di fase F Bapak Ibu. Jadi yang dari atas tadi kemudian di breakdown ke elemennya, capaian pembelajarannya. Nanti ini capaian pembelajaran ini nanti yang perlu diperhatikan oleh guru. Anak harus bisa apa, capaiannya seperti apa. Nanti ini berdasarkan ini. KIKD sudah tidak ada, Bapak Ibu. Ini membaca itu seperti itu, membaca itu bisa anak-anak nanti membaca cerita rakyat itu atau notabene cita-cita atau tulisan-tulisan fiksi, kemudian ada geguritan, kemudian ada sastra Jawa Baru, terutama untuk yang piwulang. Sedangkan untuk berbicara dan mempresentasikan ini nanti dipelajari lewat teks non-fiksi, jadi bentuknya adalah ada Pranotocoro, kemudian pariworo, sandiworo, dan teks broadcast. Ini menulis
Menulis itu menulis aksara Jawa itu sudah jelas. Kemudian menulis fiksi itu berupa cerita cekak, kemudian cerita rakyat, menulis keguritan, nah kemudian menyusun teks Pranotocoro, kemudian membuat teks iklan atau pariworo, membuat teks sandiworo, membuat teks broadcasting seperti itu. Sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu, 16 halaman. Barangkali ada yang ingin bertanya. Akenipun menika ingkang pamanggih saking para dwija ingkang saking program sekolah penggerak ini, masukannya sangat berharga sekali. Bapak Ibu ingkang saking sekolah penggerak, jadi dumugi sak menika Bapak Ibu menika menawi ngasta itu kendalanya apa kira-kira? Jadi bisa di-share di sini, berbagi di sini. Jadi nanti kemungkinan nantinya seluruh SMA itu akan menjadi sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau nantinya pun Bapak Ibu juga akan menerapkan CP-CP seperti ini. Monggo Bapak Ibu. Ini juga nanti masih di masih juga akan dikritisi oleh akademisi. Jadi ada dinas yang mengkritisi, kemudian ada pihak dari akademisi, itu juga praktisi, itu juga akan akan mengkritisi CP yang sudah disusun ini. Semoga Bapak Ibu. Arifatun. Bu pilih Ibu Arifatun Kasana dari paring pangandikan. Ibu Arifatun Kasana menapa di paring pangandikan. Ngaten para kanca. Sadosipun menika sinten? Bu Arifatun badhe ngendikan, monggo. Meneh badhe ngendikan monggo. Nggih. Kepareng matur. Menika wujudipun draft. Draft ingkang wonten wewengkon SMA. Monggo badhe kagodhog malih mangke kalian SMK, SD, SMP, SLB. Mila kados dipunaturaken Bu Yeni kala wau. Mangke badhe pun jumbuhaken menika. Ngantos dumugi pundi jumbuhipun kita belum tahu. Sebab mangke ingkang menang meranata menika dinas. Dinas tasih badhe ngaturi saking akademisi saking UNES, saking UGRIS, saking UNS, menika saperlu mangke badhe nggodhog menika. Dados menika lodangan menika sungguh kala wau sampun punaturaken menika ngrembak sesarengan. Para kadang dwija ingkang sampun miwiti wonten ing sekolah penggerak menika saged ambal pangandikan ngleraken menapa menika unek-unekipun badhe ngantepaken kados pundi ingkang sampun dipun lampahi wonten sekolah penggerak. Menawi mirip saking Ketua MKKS Provinsi Jawa Tengah ingkang ugi dados pilot proyek wonten SMA 3 Surakarta menika sampun jinglengi kalian kurikulum MKKS bilih basa Jawi menika dalam kondisi aman lan sama. Namung mangke cak-canipun kedah holistik
dipun sampiri kadidine kalau ingin pun aturaken pembelajaran Pancasila ing mangke satemah dados pelajaran Pancasila. Ingin kalau wau wonten ketakwaan, keratuhan, dan gotong royongan, kreativitas lan sanes-sanesipun menika nggone basa Jawa. Mila kanthi menika basa Jawi ketinggalipun boten ditebih. Namun menika mangke kanthi menika wenang dinas nggih sedaya ingkang wonten ngandhap menika namung-namung dawuh saged nusulaken dene kawicaksanen lan putusan menika wonten dinas. Nggih ngaten menika lampahipun menika kemawon panjenengan sedolan kula kersa cawi-cawi menirah kembali, mengukur kembali kurikulum bahasa Jawa menika kados pundi. Dene mangke salajengipun mangke mesamten kalian pusat kurikulum dan buku menika mangke panjangkanipun ingkang langkung tebih. Menika wenangipun wenang Provinsi Jawa Tengah. Dados sedaya menika katata dening provinsi. Ingkang sedaya kula wau provinsi nggih boten badhe mlampah menawi piyambakan. Mila mbetahaken panjenengan sedaya. Terus pundi mangke para guru basa Jawa menika anggenipun nindakaken ucalan menika kanthi skeca lan ini sampun dipun sarujuki. Sebab sadangunipun menika SD SMP mlampah piyambak awit menangipun menika wonten ing kabupaten kota. Mila kaya-kaya SMA menika ugi mlampah piyambak. Panci kasunyatanipun mlaku dhewe wonten wewengkon ing Provinsi Jawa Tengah. Lumantar kepala bidangipun sowan-sowan ingkang SMK menika inggih. Menapa menika? Piyambak dini SMK SMA piyambak SMK piyambak. Gambaripun sami-sami basa Jawi menika tinggalipun pun wangsulaken kalian tujuan sekawit basa Jawa muatan lokal diwulangake ana SD, SMP lan SMA kanggo apa? Pranyata menika namung badhe ngantepaken anggenipun ngrembakaken budaya Jawi. Mila saking perguruan tinggi pawiatan luhur inggih wonten ingkang usul mbok aja dikethaki mung cerita wayang, ning wayang. Sebab yen cerita wayang ngomong bulet ning nggon cerita ningin kawruh wayang iso ketu kendhing di sak puturipun sawetawis ingkang badhe kula usulaken. Lah, nanti panggotipun dinas kalian para ingkang kawogan uginipun menika pawiatan luhur menika mangke nyembakaken. Nanging sak boten-botenipun kula boten badhe kewuhan menika draft menika kula aturaken panjenengan dipun pirsani sareng-sareng. Panci kasinggihan Mas Gandung yen pangapunten draft ini belum jadi. Mangke meneh sampun dados kaketok palu dini provinsi boten mukal malih meskipun mangke badhe drop lan panjenengan setah pirsa samudayanipun supados mangke nebihaken sak prasangka ingkang boten-boten menika ingkang kajati menika. Dados menika dados kawenangan sak bantere mlakune MGMP, sak ambane mlakune MGMP kawenanganipun menika dipun dinas. Ingkang mangke badhe ngetok palu kawicaksanan menika kangge mlampah. Boleh ngaten. Menawi wonten penangon monggo. Para kanca. Menawi wonten penangonipun ngaten menika monggo. Para kanca. Aku matur yang iki Kanjeng saha Bapak Ibu sanesipun leres sangat CP menika baganipun Ibu Bapak Ibu CP Basa Jawa itu adalah wenangnya dinas provinsi. Jadi kita tidak bisa kita sebagai guru itu membuat CP sendiri-sendiri, tidak bisa. Tetapi nanti pengimplementasian apa yang ada di capaian pembelajaran yang sudah sudah disahkan oleh dinas itu nanti baru bisa menjadi wenang kita. Jadi contohnya tadi di apa namanya
contohipun ing materi babagan cerita rakyat. Berarti babagan cerita rakyat menika dados wenangipun Bapak Ibu. Jadi kalau sudah cerita rakyat, ya cerita rakyat di daerahnya sendiri itu yang bisa diangkat. Jadi, kemudian tentang adat ya, adat tradisi itu kemungkinan di Solo ada, tetapi di Pekalongan tidak ada. Nah, kemungkinan di Wonosobo ada, di Klaten tidak ada. Dan itu karena kenapa tadi saya bilang kan budaya Jawa itu sangat kaya sekali. Jadi ada banyak sekali akulturasi kebudayaan Jawa. Jadi mulai dari kita di Brebes sampai yang di perbatasan Jawa Timur, Sragen misalnya, itu juga budayanya berbeda-beda. Mulai dari Toto Coro Mantu saja itu antarane Solo karo Pekalongan wis beda, Solo karo Pemalang wis beda. Di daerah pesisir itu nanti juga akan berbeda adat istiadatnya dengan yang ada di Punjer seperti itu. Makaten Bapak Ibu. Jadi CP ini CP ini belum disahkan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya tidak akan share CP ini kalau itu memang belum diputuskan oleh belum diputuskan oleh dinas. Jadi di halaman depan seperti yang saya sudah share itu ada namanya konsideran. Lah konsideran itu isinya adalah surat keputusan dengan dasar hukum legal formalnya dari dinas. Jadi nanti ada hukum-hukum yang tertulis di situ. Itu nanti yang mulai dari yang tertinggi kemudian sampai nanti perda pergub itu ada Bapak Ibu dasar hukumnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing. Kalau untuk sekarang ya memakainya adalah kurikulum yang sekarang kita pakai. Jadi antara kuwi program sekolah penggerak kalian mangkeh ingkang dereng sekolah penggerak taksih ngecakaken utawi ngeterapaken kurikulum ingkang lami. Ngaten Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kalau untuk CP ini baru kita diskusikan. Makanya ini di-share Bapak Ibu silahkan barangkali yang ada unek-unek ada yang mau memberi masukan kasumangga akan. Jadi kalau untuk CP berarti saya harus buat CP seperti apa? Nah, saya juga belum bisa jawab karena apa? Ini nanti tetap dari dinas tidak bisa kita mutusi sendiri. Makanya kalau materi ini di-share bagi teman-teman yang belum paham kemudian menggunakan CP ini lah ya nanti malah bikin perkara. Ini saja belum dilempar ke akademisi, ini saja belum disetujui oleh dinas. Ini saja nanti masih digadokke dengan teman-teman SMK. Jadi kemarin ketua MKKS Provinsi Jawa Tengah, ketua MKKS SMA, menika ugi menapa paring pamanggih awit menapa kenging menapa materi ing CP antawisipun SMA so SMK kok saged benten. Kuwi kudune fasene padha kok iso digawe beda. Jadi waktu itu kami beralasan bahwa teman yang SMK itu kemungkinan kan mereka ada produk, ada hasil karena mereka SMK. Jadi tujuannya sudah berbeda. Tetapi ketua MKKS ngendika, loh itu nanti kan kalau untuk CP bisa saja disamakan. Perkara nanti endingnya seperti apa wong ya kalau sekolah penggerak dan kalau SMK itu program PK nggih, pusat keunggulan. Jadi sekolah sebagai pusat keunggulan itu kalau untuk yang teman-teman SMK itu nanti kan sama saja endingnya adalah untuk pemuda pelajar Pancasila. Jadi tidak perlu kok sampai dibedakan. Itu oleh dari ketua MKKS. Lajeng menapa gayet kalian modul Bapak Ibu kalau ini ugi dipun emutaken bahwa kalau untuk sebisanya MGMP itu menyusun modul untuk sekolah penggerak. Jadi CP ini kemudian nanti di breakdown ke ke silabus, ke RPP. Kemudian nanti kalau bisa itu MGMP juga harus menyiapkan modul bersama yang itu nanti dibakukan dan dipakai seluruh Jawa Tengah. Itu baru usulan Bapak Ibu. Jadi belum final, semuanya belum final.
dan usulan-usulan seperti itu nantinya tetap ada di tangan dinas karena itu wewenangnya dinas, bukan wewenangnya kita. Kan Bapak Ibu. Lanjut Mbok menawi badhe mendika malih. Aku arep matur. Kula suwun para kanca sahabat. Dini menika saking SMA Kali Tegal wilayah 11 Ibu sinten Milani dereng saged damel perangkat kangge kelas dosis sekolah penggerak amargi dereng wonten pegangan wangsul kalian K13 kemawon boten menapa-menapa, tidak jauh berbeda. Penekanannya kalau mau ayo disenggolke sithik karo tentang Pancasila, tentang keilahian iki sing piye, gotong royong sing piye. Monggo model penjenengan pembelajaran. Model pembelajaran bagaimana supados lare menika nyantol. Itulah tujuan sholat mulai kan demikian, secara holistik sedaya dados tunggal. Dados wangsul malih dados tidak jauh berbeda nanti dengan yang sudah ada. Itu cuma sedikit saja ada tambahan dan sebagainya gitu saja. Ini sudah disepakati oleh kepala bidang. Menika sampun disepakati kepala bidang, tapi belum diputuskan secara konseptual keseluruhan kalian SMK, kalian Magaselbi, SMP, lan SD. Meskipun memangke mangertosi ukurane SMP sepiro yen iki SMA wis di draft kaya ngene. Terus kok kudu dingerteni SD yo nganti sepiro draft. Dados menika wonten keruntutan. Pikajengipun dinas ngaten. Sinaosa menika dereng wonten satu atap penanganan. SMA dipuntangani dening provinsi, SMA SMK, dene SMP SD menika kabupaten kota. Namun yang dadosaken ngoten. Kawicaksanan mangke mesti anggenipun mlampah meskipun botseh ugi saged mangke tumpangso warsa awit nggih kala bukan satu kebijakan. Nanging Provinsi Jawa Tengah penanggung jawab bahasa Jawa tanggal Jawa. Jumbuhaken SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nanten teh ini sudah. Pasinggihan Kanjeng matur sembah nuwun. Badhe nambahi Bapak Ibu kegayutan kalian draft revisi kurikulum menika ugi sampun dipun ajengaken dhateng dinas. Nenggo dawuh dhateng dinas ugi dados menapa ingkang sampun dipun rembak sawetawis kepengker materi-materi ingkang dipun mangke dipun plot-plot ing draft revisi kurikulum menika mangke ketinggalipun ugi badhe dipun rembak dinas. Jadi materi-materi itu nanti juga akan diaturke ke akademisi juga. Kemudian nanti akan diberi masukan, baru nanti digodok. Jadi sejauh ini kita hanya punya draft materi Bapak Ibu, kita belum bikin silabus, kita belum bikin RPP dan yang lain-lain sama sekali belum. Jadi masih berhenti kita mengajukan draft yang beberapa waktu lalu kita bahas dan kita setujui, baru itu. Jadi untuk selanjutnya kita masih nunggu dawuhnya dinas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau kemarin kemungkinan ya langkung kok jenenge draft revisi kurikulum kok gek beda meneh. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, draftnya masih tetap sama. Jadi dan kita belum menyusun sama sekali. Nanti kalaupun itu sudah didhawuhi oleh dinas untuk menyusun perangkat-perangkat yang berhubungan dengan kurikulum baru nanti baru dibikin. Jadi ini belum diketok, belum pada fase itu. Ini malah sudah kesusulan CP. Jadi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu, mohon masukan, mohon kritikan, mohon sarannya dari Bapak Ibu. Ini mumpung NGMP, pengurus NGMP provinsi ada, kemudian pengurus NGMP kabupaten kota ada, kemudian guru yang dari sekolah penggerak juga ada. Ini
momen yang sangat luar biasa agar nanti apa yang sudah menjadi wenangnya kita guru yang di lapangan itu ya wenangnya kita ya hanya seperti ini. Jadi nanti kalau untuk yang lain-lain itu sudah bukan kita lagi, itu nanti dinas. Jadi mudah-mudahan nanti dinas juga segera dawuh untuk untuk draft revisi itu yang kemarin kita kesepakati itu nanti dijadikan seperti apa itu, semoga segera ada dawuh dari dinas. Nanti begitu ada dawuh dari dinas, kanjeng itu biasanya dengan Mbak Yuyun yang sesambetan antawasipun NGMP kalian dinas menika padatan dinas menika dawuhipun langsung datang pangarsa NGMP kalian Mbak Yuyun, awet Mbak Yuyun menika kaleres dalemipun dalam tanda kutip menika namung setunggal langkah saking dinas provinsi. Terus dinas itu kalau ada apa-apa itu biasanya beliau berdua. Mboten Bapak Ibu mbok menawi wonten pandangan wonten ingkang badhe nyuwun pirsa. Nggih, pangapunten Mbak Yeni semalem. Nggih, monggo Mas Gandung. Nggih, nika pepanggen nika pun rekam mboten, Mbak? Astagfirullahaladzim. Saya lupa ngerekam. Nggih. Menawi kagem nggih. Syarat kok menawi wis ngenekke rembukan apa urung ngaten dinas. Sudah ada di di daftar hadir. Jadi daftar hadir itu nanti kita lampirkan. Jadi kita lampirkan kangge menawi rencang-rencang kang mboten saged derek bisa. Sarujuk banget. Ini kadang pangapunten nika nembe Mas. Mboten kelingan kula iki. Rong kamplengan iki mau ya Allah. Nggih, pangapunten. Kula kangen pangapunten Mas Gandeng.